mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Alhamdulillah juga kita dapat bertatap muka di pembelajaran pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran yang telah kemarin kita lakukan. Hari ini kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 akidah akhlak tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nanti masing-masing akan dijelaskan pengertiannya, kemudian dalilnya, ya, kemudian contoh-contohnya, kemudian hikmahnya, dan nanti yang terakhir akan diadakan evaluasi bagaimana nanti anak-anak bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh saya. Ya, untuk sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama adalah taat. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman seringkali mendengar kata taat, ya. Mungkin di lingkungan rumah, atau di lingkungan sekolah, atau lingkungan teman-teman ketika mengaji, ya. Taat, ya. Dalam pengertiannya, ya, kata taat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Yang pertama, taat menurut bahasa itu memiliki arti tunduk, patuh, dan setia. Itu secara bahasa, ya. Anak-anak bisa memahami pengertian dari taat secara bahasa itu. Saya ulangi, taat secara bahasa itu memiliki arti tunduk, patuh, dan setia. Nah, kemudian menurut istilah, ya, taat memiliki pengertian tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang ada atau segala peraturan yang dibuat. Jadi maksudnya adalah taat itu mematuhi segala peraturan yang berlaku atau mematuhi segala peraturan yang ada, ya. Seperti contoh misalnya kita dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak pasti sering dengar, ya. Anak-anak sering dengar kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, taat itu maksudnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang? Nah, makanya kita semua dianjurkan untuk belajar membaca Al-Quran. Setelah belajar membaca Al-Quran, kita baca maknanya, kemudian kita bertanya kepada guru kita, ya, atau ustaz kita untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain, ada kalimat misalnya taat kepada orang tua dan guru. Nah, kalimat itu menandakan bahwa taat kepada orang tua dan guru artinya itu kita patuh terhadap segala perintah orang tua dan guru kita. Ya, misalnya Budi, ya, diminta tolong orang tuanya untuk mengantarkannya ke pasar, ya. Atau misalnya Ayu disuruh mamanya atau diperintahkan mamanya untuk membantu memasak. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari taat. Nah, kemudian taat kepada guru, misalnya guru minta tolong untuk menghapus atau mengambilkan kacamata misalnya di kantor, dibawa ke kelas, itu juga termasuk taat kepada guru. Pokoknya mematuhi segala peraturan dan mematuhi segala aturan yang ada itu termasuk
taat. Bagaimana sih kita bisa tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah? Nah, kita kan dituntut taat kepada Allah. Taat itu mematuhi segala peraturan, mematuhi segala apa yang diperintahkan Allah. Nah, makanya kita disuruh belajar Al-Quran, kemudian membaca maknanya, kemudian kita belajar bertanya kepada orang yang lebih tahu atau ustadz atau guru kita. Nah, berikut ada pembacaan surah An-Nisa ayat 59 itu berkaitan dengan Allah memerintah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59? Mari kita simak bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya, dari pembacaan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus patuh terhadap yang pertama adalah patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang paling pertama dan utama kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya dan semua segala semesta di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Ya, agar akidah kita kuat dan tidak ada ragu kepadanya, maka kita dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mutlak, tidak ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Ya, kita sebagai umat muslim harus percaya, harus patuh dan harus taat kepada Allah sebagai bagian dari kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan jin dan manusia itu selain untuk kita agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman, taat kepada Allah itu tidak bisa tawar-menawar. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada Allah, ya, bertakwa, taat kepada Rasulullah itu sifatnya mutlak dan harus kita laksanakan. Ya, karena ada salah satu hadis menyebutkan bahwa ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat kepada Rasul, maka itu juga taat kepada Allah. Namun ketika kita bermaksiat kepada Rasul, kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah atau Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus taat dan tunduk patuh terhadap segala peraturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an disampaikan kepada malaikat Jibril, nah, lalu disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, baru disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Seperti itu. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Nah, banyak sekali contoh atau tauladan yang kita bisa ambil dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa baca di beberapa buku tentang sirah Nabawi, kemudian kisah tauladan beliau yang bisa kita ambil. Salah satu contohnya adalah misalnya salah satu adab Rasulullah ketika kita lewat di depan orang, kemudian ketika kita makan, ya, atau kemudian ketika kita sedang belajar, itu juga ada tuntunannya dari Rasulullah SAW yang beliau mengajarkan kepada para ulama, para kiai, para ustadz kita, para guru kita. Kemudian kita belajar kepada guru-guru kita, ya, yang diajarkan melalui guru-guru beliau juga yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, ada salah satu hadis menyebutkan juga bahwa ketika orang tidak taat kepada peraturan Rasulullah atau tidak patuh terhadap Rasulullah, maka tidak akan masuk surga. Nah, salah satu syarat supaya masuk surga adalah kita harus taat kepada Rasulullah atau menjalankan sunnahnya. Banyak sekali sunnah beliau, makanya kita harus belajar lebih dalam lagi, tidak hanya di sekolah, ya, di
di lingkungan pengajian, atau misalnya mengaji kepada ustadz atau kiai yang berada di lingkungan mushola atau masjid kalian di rumah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah, ya. Nah, di ayat di atas disebutkan athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemerintah di antara kalian. Namun taat kepada pemerintah ini sifatnya bukan mutlak, ya, seperti kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di sini yang kita harus taati adalah pemerintah yang menjalankan atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kemudian ketika ada pemerintah yang tidak taat kepada peraturan, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk menaati peraturannya. Jadi sudah jelas bahwa yang harus kita taati yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulnya, yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Namun ketika wa ulil amri ini atau pemerintah ini yang sifatnya atau dia harus mengikuti, harus taat kepada Allah. Jika tidak, maka kita tidak dibenarkan untuk menaatinya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kita akan lanjut kepada pembahasan kedua tentang pembahasan kedua adalah tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa itu memiliki arti bersih dari kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah, ikhlas memiliki pengertian bahwa niat mengharap ridha Allah semata sebagai bentuk dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Nah, ikhlas ini adalah merupakan salah satu akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Karenanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung keikhlasan kita dalam berniat. Ya, innama a'malu binniyat. Ya, jadi setiap segala sesuatu itu bergantung pada niat kita. Bagaimana amalan diterima itu sejauh mana kita ikhlas dalam berniat. Makanya setiap kita berbuat harus disertai dengan niatan ikhlas. Seperti contoh ketika kita pulang sekolah di jalan, melihat, mohon maaf, misalnya pengemis atau misalnya pemulung. Nah, kita misalnya masih ada uang saku, di saku kita ada 5.000 atau misalnya 2.000, kita tergerak untuk memberikan uang itu kepada pemulung atau pengemis itu. Hati kita harus ikhlas terlebih dahulu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik. Lalu kita berikan kepada pengemis itu, kita ikhlas karena hanya mengharap ridha Allah semata, tidak boleh mengharap imbalan. Nah, ikhlas itu juga tidak mengharap imbalan, ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ikhlas dalam bentuk apa saja, tidak hanya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya ketika kita diperintahkan atau dimintai tolong oleh orang tua kita juga harus ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas, maka Allah akan ridho kepada kita. Bagaimana jika Allah ridho kepada kita, maka kehidupan kita, ya, akan insya Allah akan berjalan dengan lancar, seperti itu. Jadi anak-anak harus terapkan ikhlas mulai dari sekarang, karena ketika kita ikhlas dalam beramal, ya, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Insya Allah akan berlipat ganda rezeki yang akan diterima kita, kemudian pahala kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah tentang khauf, ya. Khauf secara bahasa diartikan memiliki pengertian, memiliki arti takut, cemas, dan khawatir. Takut, cemas, resah, dan khawatir. Sedangkan secara istilah, khauf diartikan sebagai sikap mental takut kepada Allah kalau Allah tidak senang kepada perbuatan yang telah ia lakukan, ya, sehingga ia merasa khawatir dan takut kepada Allah atas segala perbuatan yang mungkin tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap khauf ini atau takut ini adalah salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, ya. Karena ketika orang memiliki rasa khauf atau takut dalam hatinya,
maka ia akan terjaga dalam perbuatan yang tidak disenangi Allah. Nah, perbuatan yang tidak disenangi Allah atau perbuatan yang menjerumuskan ke hal-hal yang maksiat. Nah, dalam pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi dan sebagainya. Kemudian kita menjalankan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, agar kita merasa terawasi, merasa dikontrol oleh Allah, sehingga kita jauh dari segala perbuatan atau segala hal-hal yang menjerumuskan kita terhadap maksiat. Salah satu contoh bentuk khauf atau takut kita kepada Allah adalah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan kita. Karena kita sebagai manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa, yang setiap hari kita mungkin melihat maksiat atau kita melakukan maksiat yang kita tidak merasakan atau kita tidak sadar, maka dianjurkan kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penerapan atau sebagai aplikasi dari rasa khauf itu sendiri. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang taubat. Nah, taubat dalam bahasa Arab berarti kembali. Secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, kata taubat memiliki pengertian bahwa kembali ke jalan yang benar, ya, kembali ke jalan yang benar disertai dengan rasa keinginan yang kuat untuk tidak kembali lagi ke dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi kalimat taubat ini menandakan bahwa kita sudah kembali ke jalan yang benar. Terkadang manusia itu kita sebagai manusia biasa, ya, kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Makanya Allah memberikan pintu yang selebar-lebarnya untuk kita untuk memperbaiki segala dosa dan kesalahan yang kita buat melalui pintu taubat itu sendiri. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita semua adalah manusia, ya, tidak pernah luput atau tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusianya adalah yang selalu bertaubat kepada Allah. Makanya kita sebagai manusia biasa yang sering tidak sadar, ya, secara tidak sadar mungkin menyakiti hati seseorang, baik mungkin contohnya kepada teman-teman, misalnya lagi sedang ngobrol, ya, tiba-tiba kita mungkin tidak sengaja mengucapkan kalimat yang membuat sakit hati, atau kepada guru atau kepada orang tua kita di rumah. Ya, manusia biasa yang tidak pernah bisa luput dari dosa dan kesalahan. Makanya Allah membuka pintu taubat kepada kita semua agar supaya kita selalu memperbaiki kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Karena kita tidak sadar setiap hari kita berjalan melihat maksiat, atau misalnya kita tidak sengaja mengucapkan kalimat kotor atau kalimat yang menyinggung perasaan orang lain, bahkan bisa menyakiti hati orang lain. Makanya kita dituntut untuk bertaubat setiap hari. Nah, kita adalah manusia biasa, bukan Rasulullah, ya. Rasulullah yang maksum maksudnya adalah terhindar dari kesalahan. Beliau saja yang terhindar dari kesalahan bertaubat 100 kali sehari, ya. Beliau mengatakan bahwa, bersabda bahwa beliau setiap harinya bertaubat 100 kali sehari. Nah, beliau saja yang terhindar dari kesalahan, yang terhindar dari dosa, masih bertaubat 100 kali sehari. Bagaimana dari kita semua? Kita semua manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa, kadang lupa, ya, kadang lupa memohon ampun kepada Allah. Ketika kita sholat, setelah sholat langsung pergi entah kemana. Nah, itu perlu dilatih dari sekarang. Makanya setiap kita minimal setiap habis sholat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis taubat. Nah, bagaimana sih jenis taubat itu? Bagaimana cara memohon maafnya? Bagaimana cara memohon? Pembahasan berikutnya adalah jenis dan syarat taubat.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya kita diberikan jalan untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, di sini akan dijelaskan jenis dan syarat taubat. Ya, ada dua. Yang pertama, taubat yang berkaitan dengan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memohon ampun dengan cara beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita terampuni. Ya, menurut Imam Nawawi ada 3 syarat yang harus kita lakukan agar dosa kita terampuni. Untuk pertama adalah meninggalkan perbuatan yang telah kita lakukan tadi. Ketika sesuatu yang kita lakukan tadi adalah salah, kita mengetahui bahwa itu adalah salah, maka jangan dilakukan kembali, ya, jangan dilakukan kembali. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Setelah kita meninggalkan perbuatan tadi, kita harus menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan tadi, bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. Misalnya maksiat, ya, melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik, atau memegang sesuatu yang tidak baik, maka kita harus menyesal atas perbuatan yang tidak kita lakukan. Kemudian ketiga adalah berniat untuk tidak kembali lagi ke dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, supaya kita terbebas dari dosa dan kesalahan yang telah kita tadi lakukan, supaya taubat kita diterima, taubatan nasuha kita diterima oleh Allah. Maka kita harus berniat untuk tidak melakukannya lagi, berniat dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita untuk tidak melakukannya, untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa kita kepada sesama manusia. Ya, menurut Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa ada 4 syarat yang harus kita lakukan, ya. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, jadi jangan pernah dilakukan lagi. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan yang telah kita lakukan tadi, bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang salah dan kita harus menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah berniat untuk tidak melakukannya lagi. Nah, berniat untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini sebagai menyangkut dosa terhadap manusia. Kemudian selanjutnya adalah membebaskan diri dari hak orang yang dizalimi. Misalnya yang pertama, kita ketika kita pernah tidak sengaja mencuri pulpen atau penghapus teman kita atau penggaris teman kita di kelas misalnya, maka kita harus mengembalikan barang tersebut atau memberikan sesuatu yang senilai seharga barang tersebut. Kemudian yang kedua, jika mungkin kita tidak sengaja memfitnah orang tersebut atau teman kita atau saudara kita, maka kita harus meminta maaf langsung kepada orang tersebut supaya dosa kita terampuni dan bersih dari dan dosa kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting sekali kita sebagai manusia biasa, kita semua sebagai manusia biasa untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada teman kita, mungkin ada perkataan kita yang salah. Nah, memaafkan, meminta maaf dan memaafkan sesama manusia itu sangat mulia, karena itu adalah salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk taubat juga sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan istighfar atau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, umumnya Allah itu menyukai orang-orang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri dengan cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang kita jelaskan tadi, bisa senantiasa taat kepada Allah, memiliki rasa khauf atau takut kepada Allah, dan kita terhindar dari kesalahan dan dosa, ya. Kita merasa terawasi, merasa dikontrol oleh Allah, sehingga kita senantiasa berbuat baik. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa ikhlas, ya. Setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita harus disertai dengan
rasa ikhlas, agar Allah meridhai perbuatan setiap amalan yang kita lakukan dan setiap amalan kita diterima. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa bertobat atas segala kesalahan dan dosa kita, karena kita sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa. Makanya kita dituntut untuk bertobat setiap hari, bertobat setiap malam kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Sekian penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.